Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Baik, Hafiz silakan ini doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Doa dalam hati mulai. Doa selesai. Baik, minggu lalu kita sudah atau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas atau kita sudah membuat mengenai teks pidato. Paham ya? Nah, minggu lalu juga kita sudah menyusun teks pidato. Nah, saat ini atau hari ini kita akan mempresentasikan mengenai atau hasil dari setiap kelompok. Gitu ya. Nah, sekarang saya minta silakan duduk per kelompok. Duduk. Baik. Baik. Tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu menyajikan teks pidato yang sudah dibuat. Paham ya? Baik, silakan sekarang buka per kelompoknya masing-masing pidato yang kemarin sudah ditugaskan. Sudah dibuat semua ya? Tugas minggu lalu ya. Baik. Nanti saya minta setiap kelompok itu ada perwakilan untuk membacakan pidato yang sudah dibuat. Nah, nanti kelompok lain tugasnya adalah mengomentari atau memberi pertanyaan atau memberi saran terhadap kelompok yang maju. Paham ya sampai sini ya? Ada yang bingung kira-kira? Tidak ada. Baik, sekarang kita mulai acak aja ya. Kita ada 6 kelompok. Kelompok 1 mana angkat tangan? Kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Baik, kita acak ya nanti ya. Kita acak. Jadi tidak harus kelompok 1 sampai 6, tapi kita acak aja. Baik. Yang pertama kali maju adalah dari kelompok 3. Kelompok 3, boleh silakan maju. Ya, akan dibacakan oleh Felita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk teman-temanku yang hadir pada hari ini. Mari mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayah juga kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di kelas ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pidato tentang pendidikan yang semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Perlu kita ketahui bahwa pendidikan karakter itu sangat penting diberikan kepada siswa dan siswi Indonesia sebagai bekal awal untuk masa depan. Karakter perlu dibina sejak dini agar anak-anak nantinya tidak salah memilih pergaulan. Pendidikan karakter adalah langkah awal yang bisa ditempuh agar siswa dan siswi menemukan jati dirinya dan menjadi manusia yang bermanfaat untuk sesama. Lahirnya pemimpin yang bijaksana itu dimulai dari berhasil atau tidak. Mengapa? Karena kurangnya pendidikan karakter sejak dini. Keluarga, sekolah, lingkungan, masyarakat, teman sebaya adalah tempat terbaik untuk penanaman karakter. Menjadi seorang teman bagi anak di masa tumbuh kembangnya akan memberikan kesan
kesan baik yang akan selalu diingat sepanjang hidup. Mari bersinergi untuk membentuk karakter anak bangsa yang bermartabat. Ayo, jangan mudah terprovokasi dan jadilah salah satu kekuatan besar untuk bangsa dan dimulai untuk memperbaiki sistem pendidikan Indonesia. Salah satunya melalui pendidikan karakter ini. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan kali ini. Mohon maaf jika ada kurangnya. Semoga pidato ini dapat sampai ke hati pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kelompok 3 sudah memberikan pidato mengenai pendidikan karakter, ya. Sekarang saya minta setiap kelompoknya atau perwakilan kelompok boleh memberikan pendapat mengenai teman kalian yang di maju ke depan. Silakan angkat tangan. Oke, kelompok berapa? Kelompok 6. Kelompok 6. Mungkin pas ada kayak kalimat ajakan kayak mari, itu lebih intonasi suaranya lebih bersemangat gitu Pak. Baik, kalau dicatat kelompok 3 ya. Jadi kalau memang tadi sarannya adalah di kelompok 6 adalah kalau memang ada kata ayo, mari lebih ditegaskan lagi ya. Ya itu kelompok 6 ya sarannya. Jadi lebih ditegaskan lagi, lebih ditekankan lagi intonasinya agar kalimat ajakan itu bisa mengajak pendengarnya. Itu ya sarannya ya. Baik. Selain yang lain, boleh kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2. Apa sarannya atau pendapat? Jadi agar dia penyampaian terlalu buru-buru dan juga tertutup karena jadi bahasanya kurang diperjelas. Oke, baik. Jadi kelompok 2 menyampaikan bahwa terlalu terburu-buru dalam menyampaikan pidatonya sehingga bahasanya, artikulasinya itu kurang jelas didengar oleh para pendengarnya, ya. Kurang jelas oleh para audiensnya. Makanya nanti berikutnya tolong diperhatikan lagi cara berbicaranya, intonasinya dan artikulasinya. Catat aja kelompok 3 ya. Oke. Ada lagi? Tidak ada. Oke, berarti kita lanjut ya ke kelompok berikutnya ya. Kelompok berikutnya kelompok 1. Kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan kali ini izinkan saya untuk memberikan pidato yang singkat yang bertema tentang pendidikan moral dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang saya sampaikan kali ini saya tunjukkan untuk hadirin semua, terkhusus bagi saya sendiri juga, bapak atau ibu sekalian. Berperilaku sesuai moral yang ada akan memperkokoh kondisi bangsa. Sebab itu penting bagi kita semua agar senantiasa menjaga sisi yang moralitas diri dari hal-hal yang merusak nilai-nilai kearifan. Dunia saat ini begitu memanjakan manusia dengan beragam fasilitas dan kemajuan teknologi, namun kita tidak boleh lengah dan ceroboh atau menyalahgunakan semua kemudahan tersebut. Hadirnya teknologi dan kemudahan hari ini harus kita gunakan untuk tujuan positif. Hadirin sekalian, orang tua bertanggung jawab besar untuk memastikan anak-anaknya terhindar dari hal-hal yang buruk dan negatif. Orang tua kita harus selalu mengarahkan sekaligus memberikan contoh yang baik dalam mendidik moralitas putra-putri kita. Sangatlah penting bagi kita semua untuk membentengi dan membangun kondisi agar anak-anak kita tidak terjebak dalam berperilaku yang tidak baik. Oleh sebab itu, kita semua mengajak bapak atau ibu sekalian serta diri saya untuk selalu menjunjung nilai moral ketika dalam masyarakat, gotong royong, penggang rasa, dan sikap kita saling menghargai. Demikian pidato singkat dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kelompok 1 sudah mewakili, yaitu Yuda sudah
berpidato mengenai pendidikan yang harus dilakukan ya. Nah, sekarang saya minta saran, pendapat atau komentar dari per kelompok. Boleh siapa yang mau memberikan kelompok? Oke, dari kelompok berapa? Kelompok 5. Kelompok 5. Boleh, silakan. Cara berpidato terlalu seperti membaca. Sebaiknya ketika sedang berpidato, lihat sekali ke arah pendengar. Baik. Jadi kelompok 5 memberi saran jangan terlalu fokus dengan teksnya. Ya, memang ada beberapa metode dalam pembacaan pidato. Salah satunya naskah. Tapi dalam naskah tersebut tidak harus terlalu fokus dengan teksnya. Tapi sesekali kita juga harus melihat audiens kita. Kira-kira bosan atau tidak. Mungkin kesananya ya di sana ya. Ya, ada lagi caranya? Boleh. Kelompok 3. Menurut saya suaranya yang tadi baca pidato itu terlalu kecil, lebih baik suaranya lebih lantang lagi supaya kedengaran sama audiensnya. Oke, berarti tadi kelompok 1 menyarankan intonasi, bukan intonasi ya, volume suara lebih dibesarkan, lebih ditingkatkan agar audiens kalian atau audiensnya itu bisa mendengar sampai belakang, mendengar semuanya. Jadi tidak membaca untuk diri sendiri, apalagi cuman atau hanya di depan aja, tapi seluruh ruangan ini wajib terdengar, gitu ya. Ada lagi yang memberi saran? Tidak ada. Baik, berarti kita lanjut di kelompok tadi 3, 1 sudah, sekarang kelompok 4. Kelompok 4. Siapa kelompok 4? Boleh, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ali Saputra dan juga teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan sehingga kita dapat bertemu pada hari ini. Saya ingin membahas tentang pidato pendidikan. Hari Minggu berjalan santai menuju pusat kota Kendari. Sebelum pidato dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Tasya Dindi dari kelompok 4. Fungsi pendidikan sangatlah penting untuk kita semua. Pendidikan bukan hanya tentang mendapatkan nilai yang bagus, tetapi pendidikan berfungsi agar kita dapat menimba ilmu yang lebih banyak. Betapa pentingnya orang yang menuntut ilmu, sehingga ia dapat banyak sekali diberi pengetahuan yang luar biasa. Masih banyak anak-anak Indonesia di luar sana yang tidak bisa bersekolah. Maka kita yang masih bersekolah jangan membuang-buang waktu untuk bermain, apalagi menyepelekan pendidikan yang kita pelajari. Dan sebagian ilmu yang kita miliki ini adalah titipan Allah. Oleh karena itu kita tidak boleh sombong dan pengetahuan yang kita miliki. Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan yang berbangsa dan bernegara. Karena disinilah cita-cita generasi penerus masa depan bangsa diletakkan. Demikian yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kelompok 4 sudah menyampaikan mengenai pentingnya pendidikan, ya. Ada yang mau ngasih saran? Ya, Pak. Boleh. Kelompok 5. Isi pidatonya sudah bagus, tapi cara membawa pantunnya kurang audiens. Kurang membawa audiens. Oke. Tadi itu dari 3 penampilan baru kelompok 4 ya, baru kelompok 4 yang di awal dan akhir ada pantun itu sudah bagus. Tadi kelompok 5 memberi saran saat membacakan pantun usahakan penonton itu terkesima dengan pantunnya, ya, mengena dengan penonton. Jadi bisa nggak pidato membawa penonton untuk berbicara? Bisa dari pantun tadi cakep, atau sebelum membacakan pidato orator ini bilang, nanti kalau saya bilang cakep ya, bisa ya, biar rame, bisa, tidak masalah, gitu ya. Baik, sekarang kita lanjut. Sekarang kelompok 6. Kelompok 6. Pak, saya tadi kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Alif Saputra, Wali kelas 92, dan begitu pun teman-teman saya yang saya sayangi. Saya Gilang Ramadan, mewakili kelompok 6. Teman-teman, marilah kita menyatakan puji syukur atas segala rahmatnya. Salawat serta salam kami curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya akan berpidato sedikit 1-2 kata dengan tema pentingnya pendidikan. Pendidikan adalah sebuah elemen penting dalam kehidupan yang harus menjadi perhatian semua pihak. Lahirnya bangsa yang cerdas dan bijaksana dimulai dari generasi. Begitu penting arti sebuah pendidikan dalam membangun sebuah bangsa yang kuat. Bagaimana dengan kondisi pendidikan kita saat ini? Tentunya kita sama-sama sadar bahwa untuk mewujudkan pendidikan Indonesia, semua pihak harus bersinergi. Pentingnya pendidikan dalam kehidupan bangsa berdasarkan pada kenyataan bahwa perkembangan sumber daya manusia merupakan faktor terbesar dalam kesuksesan sistem masyarakat. Jika bukan kata kita siapa lagi, dan jika bukan sekarang kapan lagi? Bangsa yang besar adalah bangsa yang di dalamnya terbangun unsur-unsur yang saling bersinergi. Maka dari itu, manfaatkanlah waktu kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan waktumu. Ilmu itu luas, galilah sedalam-dalamnya. Sekian sepatah kalimat pidato yang bisa saya sampaikan dengan tema pentingnya pendidikan. Apabila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan, mohon maaf untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Kelompok 6 sudah mempresentasikan atau menyajikan teks pidatonya dan temanya adalah pentingnya pendidikan. Baik, sekarang saya minta saran dari kelompok yang lain. Boleh angkat tangan? Boleh kelompok? Dari kelompok 1. Oke, apa sarannya? Cara membacanya terlalu cepat dan juga terbata-bata. Cara membacanya terlalu cepat dan terbata-bata. Baik. Tolong diperhatikan ya kelompok 6 ya. Ada lagi? Boleh dari kelompok 6. Kelompok 5. Cara membacanya terlalu terbata-bata dan tidak semangat. Cara membacanya terbata-bata sama dan kurang semangat. Mungkin tadi di awal kurang semangat, tapi pas di akhirnya ada semangat ya. Ada lagi? Siapa lagi? Gak ada lagi yang mau ngasih saran atau pendapat? Tidak ada? Baik, sekarang kita lanjut. Di kelompok sekarang ke kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini marilah kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat kepada kita semua sehingga masih bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Hadirin sekalian, pidato yang ingin disampaikan kali ini membahas tentang pendidikan di era globalisasi. Sadari atau tidak, pola hidup kita masih terpengaruh oleh arus globalisasi yang semakin nyata. Globalisasi memang banyak berpengaruh dalam berbagai aspek. Dalam transportasi misalnya yang dulunya hanya berbentuk angkutan tradisional atau angkutan umum seperti biasa, namun sejarah dengan perkembangan teknologi, moda transportasi pun semakin rapi, mudah dan nyaman digunakan. Dalam bidang komunikasi pun juga demikian. Kalau kita ingat dulu untuk berkomunikasi dengan orang-orang luar daerah mesti berkirim surat satu sama lain. Tapi kini dengan hadirnya teknologi yang canggih, komunikasi jarak jauh pun bisa dilakukan menggunakan ponsel. Namun hal yang harus diperhatikan meskipun
arus globalisasi ini sangat kencang, kita juga mesti mampu membentengi dari hal-hal negatif. Tidak semua kemudahan tersebut sesuatu yang positif. Hal yang negatif pun juga sangat mudah didapatkan. Karena itu, kita sebagai tenaga pendidik di dunia pendidikan Indonesia, ayo kita contohkan bagaimana memilih dan memilih informasi yang benar. Hadirin yang berbahagia, demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Padi habis tinggal jerami, bakar dulu hingga bersih. Rupanya tidak takut sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kelompok 5 sudah memberikan atau menyajikan pidato mengenai pentingnya pendidikan di era globalisasi ya. Silakan kelompok lain boleh memberi saran. Dari kelompok? Dari kelompok 2. Dari kelompok 2 apa sarannya atau pendapatnya? Orator tidak bisa diam sebaiknya. Baik, tadi kelompok 5 sudah menyajikan pidato mengenai pentingnya pendidikan di era globalisasi. Nah, silakan pendapat kelompok lain mengenai kelompok 5. Boleh dari kelompok 2. Dari kelompok 2. Oratornya terlalu banyak badannya tidak bisa diam. Sebaiknya jangan terlalu banyak gerakan. Oke, ada lagi? Oke, jangan terlalu banyak gerakan. Cara membacanya ya. Ada lagi angkat tangan? Saya Pak. Mulai dari kelompok 6. Dari kelompok 6. Suaranya terbata-bata, terus kecil. Lebih baik suaranya agar lebih lantang dan keras. Oke, lebih ke volume ya? Iya Pak. Volumenya lebih dinaikkan lagi. Baik, tapi tidak masalah, nanti kita koreksi bareng-bareng. Baik, selanjutnya terakhir yaitu dari kelompok 2. Siap, kelompok 2, silakan kelompok 2. Jair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan pidato tentang pendidikan untuk masa depan. Sebelum itu, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sampai saat ini. Alhamdulillah, hari ini saya masih dikasih kesempatan untuk berpidato tentang pendidikan. Pendidikan merupakan kesempatan untuk berpidato tentang pendidikan. Pendidikan merupakan proses belajar untuk meningkatkan pengetahuan. Pendidikan bukan hanya proses ilmu dari pendidikan kepada peserta didik. Pendidikan bertujuan meningkatkan sumber daya manusia dan mencetak generasi bangsa yang cerdas. Kita tahu pendidikan itu merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kita semua. Sayangnya, tidak semua orang berkesempatan untuk mengenyam pendidikan hingga tingkat pendidikan yang tinggi. Keterbatasan ekonomi dan keterbatasan akses membuat pendidikan sangat sulit untuk didapatkan oleh saudara-saudara kita di wilayah lain yang terpencil. Pendidikan merupakan salah satu di antara cara untuk mencapai cita-cita. Kalian ingin bercita-cita menjadi apa? Dokter kah? Polisi kah? Atau bahkan ingin menjadi presiden? Semua itu tidak akan tercapai tanpa pendidikan dan usaha kita sendiri. Pendidikan sangatlah penting, karena tanpa pendidikan mungkin kita tidak tahu bagaimana kita ke depannya. Makanya, itulah pentingnya pendidikan. Dengan adanya pendidikan, kita jadi tahu tentang apa saja yang ada di dunia ini. Dari berbagai bahasa, agama, dan budaya yang tidak kita ketahui. Mengingat pentingnya pendidikan bagi kehidupan, mari siapkanlah diri untuk meraih pendidikan setinggi mungkin agar mencapai cita-cita yang diimpikan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan, dan semoga pidato yang saya sampaikan memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kelompok 2 sudah membacakan menyajikan pidato mengenai pendidikan di masa depan. Tadi sudah terlihat ya yang membacakan. Silakan yang memberi komentar. Boleh dari kelompok 2, kelompok 3. Biasanya apa atau apa? Menurut saya mukanya
si pembaca pidato itu terlalu tertutup teks, jadi lebih baik misalnya agak dijauhin gitu. Dibawahin ya. Baik. Jadi tadi dari kelompok 2 itu membaca teksnya terlalu menutupannya, jadi ekspresi tidak terlihat. Itu ya. Baik. Baik, kita beri tepuk tangan dulu buat teman-teman kita. Dari beberapa atau dari semua yang maju itu kebanyakan tidak ada yang namanya puji syukurnya, ada sebagian tidak ada, dan sebagian ada. Lalu dari yang sebagian maju juga tidak menyampaikan ucapan permohonan maaf di akhir pidato. Lalu di isinya juga mungkin ada beberapa yang susah dengan kalimatnya, ya. Jadi saya minta dari semua kelompok itu silakan disanting, diedit. Jadi nanti setelah diedit bacakan lagi, tapi bacakan ini lebih bagus lagi bacanya. Jadi ganti orangnya, bukan yang maju tadi. Ganti orangnya, bacakan yang benar. Dan tadi udah saya dikasih saran sama semua kelompok ya. Dikasih saran, setiap kelompoknya itu ada dikasih saran sama teman-temannya sendiri. Jadi mohon diperhatikan saran tersebut, apalagi saat membacakannya. Paham sampai sini ya? Jadi silakan kalian santing, silakan berbalik kelompok sama kelompoknya masing-masing. Saya kasih waktu untuk menyanting 15 menit. Saya silakan tulis di baliknya. Di baliknya kalian tulis lagi. Jadi lengkapi teksnya, lengkapi pidatonya agar nanti saat dipresentasikan atau disajikan itu menjadi pidato yang lebih baik lagi. Paham sampai sini? Silakan kerjakan. Tulis kelompoknya ya, kelompok berapa ya? Jadi perhatikan tadi komentar-komentar dari teman kalian dan dari saya ya. Komentar dari teman kalian dan dari saya, kalau perhatikan silakan santing teksnya. Maju ntar maju. Tadi ini aja baca di komentari. Iya lo baca itu guys. Terbata-bata. Pendidikan bertujuan mana sih? Yang bertujuan meningkatkan sumber daya manusia yang mencetak generasi bangsa yang cerdas. Kita tahu. Yang seperti kita tahu. Ini nggak ada. Ya udah tambahin sih. Itu tahu. Ini ada yang sama. Iya ini yang ini kita coret karena yang
berapa? 4 kelas 10. Kita tahu pendidikan itu merupakan sayangnya tidak semua orang Ngobrol aja baca ke depan. Keterbatasan akses membuat pendidikan sangat Ayo sama Mario bagi tugas kalian. Ayo. Mari. Hati-hati. Mari baca, mari kita mandi. Terus karena kan kan kalau tadi kan jadi itu kayak dikit itu sama kan ini kan ada spasi gitu. Itu kayak kasih kita gitu. Nah ini bagaimana dengan kondisi pendidikan kita saat ini. Tentunya kita sama-sama sadar bahwa pendidikan kita semua pihak haruslah bersinergi. Pendidikan dalam kehidupan bangsa sadar pada kenyataan bahwa perkembangan sumber daya manusia merupakan faktor terbesar dalam sistem masyarakat. Sehingga bukan kita, siapa lagi? Dan jika bukan sekarang, kapan? Bangsa yang besar adalah bangsa yang di dalamnya terbangun dari unsur yang saling bersinergi. Maka dari itu, manfaatkanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan Mohon maaf bila ada kesalahan yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi Saya
Kami yang saya semuanya teks saya itu kasih kami. Saya kasih kami.
5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Baik, selesai semua ya? Sudah selesai menyaring semuanya ya? Baik, nanti perwakilan kelompok akan memberikan atau menyajikan hasil sampingannya, hasil editannya yang tadi sudah diberikan saran oleh teman-teman kita dan juga saya. Silakan kalian bacakan di depan sini lagi dengan memperhatikan saran yang tadi sudah diberikan. Paham ya? Oke. Sekarang saya akan memanggil kelompok, diacak lagi seperti biasa. Jadi yang pertama adalah kelompok 4. Boleh kelompok 4?
Oke, kelompok 4. Maskernya lepas dulu kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam kami sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat kepada Bapak Alif Saputra dan juga teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi kesehatan sehingga kita dapat bertemu pada hari ini. Saya ingin membahas tentang pidato pendidikan. Hari Minggu berjalan santai menuju pusat kota Kendari. Sebelum pidato dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Febrianti Nurkhairia dari kelompok 4. Fungsi pendidikan sangatlah penting untuk kita semua. Pendidikan bukan hanya tentang mendapatkan nilai yang bagus, tetapi pendidikan berfungsi agar kita dapat menimba ilmu yang lebih banyak. Betapa pentingnya orang yang menuntut ilmu sehingga dia dapat banyak sekali diberi pengetahuan yang luar biasa. Masih banyak anak-anak Indonesia di luar sana yang tidak bisa bersekolah. Maka kita yang masih bisa bersekolah, jangan membuang-buang waktu untuk bermain, apalagi menyepelekan pendidikan yang kita pelajari. Dan sebagian ilmu yang kita miliki ini adalah titipan Allah. Oleh karena itu, kita tidak boleh sombong dengan pengetahuan yang kita miliki. Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan yang berbangsa dan bernegara. Karena disinilah cita-cita generasi penerus masa depan bangsa diletakkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan di hati para pendengar. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Kelompok 4, terima kasih sudah menyanting pidatonya. Lanjut, yaitu sekarang kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suratini. Saya mewakili kelompok 5 untuk berpidato yang berjudul Pendidikan di Era Globalisasi. Yang kami hormati kepada Bapak Ali Saputra dan teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi nikmat kepada kita semua hingga masih bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Hadirin sekalian, pidato yang ingin disampaikan kali ini membahas tentang pendidikan di era globalisasi. Disadari atau tidak, pola hidup kita masih terpengaruh oleh arus globalisasi yang makin nyata. Globalisasi memang banyak berpengaruh dalam berbagai aspek. Dalam hal transportasi misalnya, yang dulunya hanya berbentuk angkutan tradisional atau angkutan umum seperti biasa. Namun sejalan dengan perkembangan teknologi, moda transportasi pun semakin rapi, mudah dan nyaman digunakan. Dalam bidang transportasi pun demikian. Kalau kita ingat, dulu kita berkomunikasi dengan orang-orang di luar daerah. Meski
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat serta panjang umur sehingga kita bisa berkumpul dalam ruangan kelas ini. Salawat serta salam lalukan kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memberikan pidato singkat yang bertema tentang pendidikan moral dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang saya sampaikan kali ini saya tujukan untuk hadirin semua, terkhusus bagi saya sendiri juga. Berperilaku sesuai moral yang ada akan memperkokoh kondisi bangsa. Sebab itu penting bagi kita semua agar senantiasa menjaga sisi yang moralitas diri dari hal-hal yang merusak nilai kearifan. Dunia saat ini begitu memudahkan manusia dengan beragam fasilitas dan kemajuan teknologi. Namun kita tidak boleh lengah dan ceroboh menyalahgunakan semua kemudahan tersebut. Hadirnya teknologi dan kemudahan hari ini harus kita gunakan untuk tujuan-tujuan positif. Orang tua bertanggung jawab besar untuk memastikan anak-anaknya terhindar dari hal-hal yang buruk dan negatif. Orang tua kita harus selalu mengarahkan sekaligus memberi contoh yang baik dalam mendidik moralitas putra-putri kita. Sangatlah penting bagi kita semua untuk membentengi dan membangun fondasi agar anak-anak kita tidak tercebur dalam berperilaku yang tidak baik. Oleh sebab itu kita semua mengajak teman-teman kalian serta diri saya untuk selalu menjunjung nilai moral, etika dalam masyarakat, gotong royong, tenggang rasa dan sikap kita saling menghargai. Demikian pidato singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kelompok 3. Kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haji Hedarman dan saya perwakilan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Alif Saputra selaku Wali kelas 92. Selamat siang dan salam sejahtera untuk teman-temanku juga yang hadir pada hari ini. Mari mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, rahmat dan hidayah juga kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di kelas ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pidato yang tentang pendidikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Perlu kita ketahui bahwa pendidikan karakter itu sangat penting diberikan kepada siswa dan siswi Indonesia sebagai bekal awal untuk masa depan. Karakter perlu dibina. Anak-anak nantinya tidak salah memilih pergaulan. Pendidikan karakter adalah langkah awal yang bisa kita tempuh agar siswa dan siswi menemukan jati dirinya dan menjadi manusia yang bermanfaat untuk sesama. Lahirnya pemimpin yang bijaksana itu dimulai dari berhasil atau tidaknya pendidikan karakter yang didapat semasa sekolahnya. Ada banyak sekali kasus anak yang kemudian menjadi pelaku kejahatan. Mengapa? Karena kurangnya pendidikan karakter sejak dini. Keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat, teman sebaya adalah tempat terbaik untuk menanamkan karakter. Menjadi seorang teman bagi anak di masa tumbuh kembangnya akan memberikan kesan baik yang selalu diingatkan sepanjang hidup. Mari bersinergi untuk membantu karakter bangsa yang bermartabat. Ayo, jangan mudah terprovokasi dan jadilah salah satu kekuatan besar untuk bangsa dan dimulai untuk memperbaiki sistem pendidikan Indonesia. Salah satunya melalui pendidikan karakter ini. Mungkin sekian yang kami dapat sampaikan. Kali ini mohon maaf jika saya gemeter, jika ada kurangannya. Mohon pidato ini dapat sampai ke pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi
tadi kelompok 3 sudah menyampaikan datanya dan sudah diedit ya tadi ya, sudah disanting ya. Berikutnya yaitu kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Dewi Fatimah. Saya dari perwakilan dari kelompok 2. Ini menyajikan pidato yang dibuat oleh kelompok 1. Bertemakan tentang pendidikan. Yang terhormat kepada Bapak Wali Saputra dan teman-teman yang saya cintai. Bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat sehat sampai sekarang. Alhamdulillah, hari ini saya masih diberi kesempatan untuk berpidato tentang pendidikan. Pendidikan merupakan proses belajar untuk meningkatkan pengetahuan. Pendidikan bukan hanya ilmu dari pendidik kepada peserta didik. Pendidikan bertujuan meningkatkan sumber daya manusia dan mencetak generasi saya cerdas. Seperti yang kita tahu bahwa pendidikan itu merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kita semua. Sayangnya, tidak semua orang berkesempatan untuk mengenyam pendidikan hingga tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Keterbatasan ekonomi dan keterbatasan akses membuat pendidikan sangat sulit untuk didapatkan oleh saudara-saudara kita yang di wilayah kecil. Pendidikan merupakan satu di antara cara untuk mencapai cita-cita. Kalian ingin bercita-cita menjadi apa? Dokterkah? Polisikah? Atau kalian ingin bercita-cita menjadi presiden? Semuanya itu tidak akan tercapai tanpa pendidikan dan usaha kita sendiri. Pendidikan sangatlah penting karena tanpa pendidikan mungkin kita tidak tahu bagaimana kita terbentuk. Dengan adanya pendidikan, kita jadi tahu tentang apa saja yang ada di dunia. Dari berbagai bahasa, agama, dan budaya-budaya yang kita tidak ketahui. Mengingat pentingnya pendidikan bagi kehidupan, mari siapkan diri untuk meraih pendidikan setinggi mungkin agar tercapai cita-cita yang dimiliki. Bila ada salah kata dan tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan semoga pidato yang kami sampaikan memberi manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ali selaku Wali Kelas 92 dan teman-teman saya yang saya sayangi. Perkenalkan, saya Gisdari Sanda Putri, mewakili kelompok 6 akan menyampaikan pidato dengan tema pentingnya pendidikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas segala rahmatnya. Sholawat serta salam kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pendidikan adalah sebuah elemen penting dalam kehidupan yang harus menjadi perhatian semua pihak. Lahirnya bangsa yang cerdas dan bijaksana dimulai dari generasinya. Begitu penting arti sebuah pendidikan dalam membangun sebuah bangsa yang kuat. Bagaimana dengan kondisi pendidikan kita saat ini? Ya, tentunya kita sama-sama sadar bahwa untuk mewujudkan pendidikan Indonesia, semua pihak haruslah bersinergi. Pentingnya pendidikan dalam kehidupan bangsa bersandar pada kenyataan bahwa perkembangan sumber daya manusia merupakan faktor terbesar dalam sistem masyarakat. Jika bukan kita, siapa lagi? Dan jika bukan sekarang, kapan lagi? Bangsa yang besar adalah bangsa yang di dalamnya terbangun unsur-unsur yang saling bersinergi. Maka dari itu, manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan waktumu, ilmu itu luas, galilah sedalam-dalamnya. Sekian sepatah kalimat pidato yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah semua ya? Semua sudah maju, beri tepuk tangan buat kita semua. Baik. Yang tadi kalian buat, silakan per kelompoknya mewakili. Boleh buka HP-nya, lalu foto. Difoto hasil dari santingan kalian dan kirim ke classroom. Sudah saya buatkan penugasannya. Silakan kirim ke classroom. Pak, perwakilan aja. Di situ sudah ada tulisan nama-nama kelompok
kelompoknya ya. Saya sudah berikan tugasnya di kartu. Jadi nanti saya akan nilai di situ juga di Classroom. 3 menit ya. Assalamualaikum. Ya, bukan pada evaluasi. Materi teks pidato ya Pak? Iya. Materi LKP tidak. LKP-nya apa? Pak, yang mana Pak? Sudah ya? Sudah ya? Oke, simpan lagi HP-nya. Silakan simpan lagi HP-nya. Simpan lagi HP-nya. Sudah ya? Baik. Saya ingin di antara kalian ada yang bisa mengungkapkan bagaimana pembelajaran hari ini mengenai teks pidato. Nggak usah banyak-banyak, 3 orang aja cukup. Ya, jadi silakan ungkapkan apa yang ingin kalian ungkapkan mengenai teks pidato ini setelah kalian belajar teks pidato. Bisa ya? Bisa? Oke. Silakan. Siapa yang mau pertama memberikan pendapatnya? Boleh. Saya jadi tahu bagaimana cara membuat teks pidato dan cara menyampaikannya dengan benar. Oke. Sudah bisa menyampaikan cara pidato benar ya. Baik. Siapa lagi? Boleh. Saya juga jadi bisa membedakan tulisan yang tepat dan tidak tepat, apalagi dengan kelompok. Banyak dari orang di kelompok kita yang berbeda pikirnya, tapi bisa dijadikan satu lalu menjadi baik. Berikutnya, boleh. Belajar teks pidato, saya jadi lebih percaya diri membacakan teks pidato di depan umum. Baik. Ada yang mengungkapkan bahwa bisa membedakan mana pidato yang baik dan benar, dan ada juga yang lebih percaya diri dalam penyampaian pidato. Lalu ada juga bisa menuliskan bagaimana cara menuliskan pidato yang baik, kalimat-kalimatnya, ya. Tapi di sini yang harus saya kuatkan lagi adalah bagaimana cara kalian menyampaikan pidato. Yang tadi kalian sampaikan di depan sini, per kelompoknya itu masih ada beberapa yang kurang percaya diri. Benar ya? Masih ada yang kurang percaya diri. Saya minta besok kalau ada untuk pidato lagi, saya minta kalian lebih percaya diri lagi. Kalian lebih mau lagi, kalian lebih memperhatikan lagi. Lebih perhatikan lagi, apalagi terutama mengenai tema ya. Mengenai pidato apa yang kalian bawa, kalian harus tahu apa yang ingin kalian sampaikan. Tujuannya untuk apa pidato itu. Paham ya sampai sini ya? Baik, sekarang saya minta semua buka HP. Semua buka HP-nya. Saya sudah mengirimkan evaluasi. Evaluasi yang ada di Classroom. Silakan evaluasi itu kalian kerjakan. Tidak usah lama-lama, 10 menit saja. Bisa ya? 10 menit saja, tidak usah lama-lama.
Baik, tadi sudah mengerjakan semua evaluasinya? Sudah selesai ya? Baik, kita menuju ke akhir pelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri, kita akan melakukan refleksi dulu. Ya, refleksi dulu. Saya sudah membagikan kertas untuk kalian. Silakan. Nanti saya bacakan pertanyaannya, kalian tulis soal atau refleksinya. Ya, oke. Baik, yang pertama, apakah kamu sudah bahagia hari ini? Sudah. Yang kedua, siapa yang membuatmu bahagia hari ini? Sudah. Yang ketiga, apa yang membuatmu bahagia hari ini? Sudah. Yang terakhir, mengapa hal tersebut membuatmu bahagia? Sudah? Silakan 5 menit. Jadi punya pemikiran masing-masing. Siapa yang membuat
sedikit lagi. Silakan ekspresikan apa yang kalian rasakan. Baik, sudah semua ya? Silakan kumpulkan hasilnya. Sudah semua? Sudah semua. Sudah semua ya. Baik. Kita sudah berada di penghujung pembelajaran hari ini. Minggu depan atau pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai teks laporan hasil observasi. Mohon dibaca untuk materi tersebut. Jadi minggu depan atau pertemuan berikutnya kita sudah paham apa itu observasi. Jadi kita sudah belajar bisa mengartikan semuanya. Paham ya? Pembelajaran ini kita selesai. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Baik, sebelum diakhiri, di awal kita sudah berdoa, dan di akhir kita juga wajib berdoa. Baik, silakan pimpin Alkis berdoa. Duduk dulu seperti semula. Duduk dulu seperti semula. Ya. Ya, silakan Alkis pimpin doa. Siap, baca doa dalam hati mulai. Doa selesai.